Udah belum nih? Belum. Yuk. Oke. Baik, kita mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MDI untuk bagian yang ekspedisi akan mempresentasikan tentang kerjaan kami. Dengan anggotanya Adam Zanuba dengan NIM 06500190022 dan saya sendiri Muhammad Rasyadzik 06500190033 sebagai ketua. Farhan Ibnu Farel dengan NIM 06500190038, Ernest Liu 06500190019 yang mungkin pada saat ini dia berhalangan untuk bisa hadir dikarenakan beberapa faktor. Selanjutnya Fialdi Wijaya dengan NIM 06400190031 dan yang terakhir Satria Inawansyah 06500190008. Slide pertama akan dibacakan oleh Saudara Satria. Silakan Saudara Satria. Jadi narasi untuk perusahaan ekspedisi ini kami mengambil nama perusahaan ekspedisi samaran yaitu PT MDI Samudra Express. Di sini PT MDI Samudra Express melayani pengiriman antar kota dengan berbagai jenis pengiriman yang dilakukan oleh kurir. Beberapa jenis pengiriman tersebut dapat digolongkan tergantung berat barang atau volumenya. Dan tarif pengiriman itu tergantung dari jenis pengiriman. Pengiriman tersebut dapat dilacak menggunakan ID status yang sedang dikirim oleh kurir. Lalu setiap barang, kurir, kota, jenis pengirim, dan status memiliki nomor yang unik yang berbeda satu sama lain. Lalu rancangan awal pembuatan ER-nya akan dilanjutkan oleh Adam Zanuba. Kepada Adam Zanuba dipersilahkan. Ya, pertama ada entiti pengiriman, berisi atribut nama penerima, total biaya sebagai foreign key, kemudian ada kode barang sebagai primary key. Kemudian nama barang, alamat penerima, berat barang, alamat pengirim, volume, nama pengirim. Kemudian atribut total biaya merefer ke atribut total biaya di entiti pembayaran. Kemudian ada entiti kota dengan atribut ID kota yang sebagai primary key. Kemudian ada jenis pengiriman yang berisi kode pengiriman sebagai primary key, jenis pengiriman, dan tarif. Kemudian entity kurir berisi ID kurir sebagai primary key dan nama kurir. Kemudian ada entity status berisi atribut nama status dan ID status sebagai primary key dan foreign key. Atribut ID status merefer ke atribut kode pengiriman di entity jenis pengiriman. Dan terakhir ada entity pembayaran berisi atribut kode bayar sebagai primary key dan total biaya sebagai foreign key. Atribut total biaya merefer ke atribut tarif di entity jenis pengiriman. Kemudian selanjutnya perbaikan rancangan IR akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk perbaikan rancangan IR akan saya jelaskan. Dia itu ada dua, yang ada implicit relationship sama perbaikan akhir dari AR. Untuk yang pertama itu implicit relationship. Yang pertama itu ada atribut total biaya pada entity pengiriman menjadi relationship antara pengiriman dengan pembayaran. Lalu dibikin relationship-nya dengan nama dibayar. Selanjutnya yang kedua adalah atribut ID status pada entity status menjadi relationship antara status dengan entity jenis pengiriman. Nama relationship-nya adalah tracking. Selanjutnya atribut total biaya pada entity pembayaran menjadi relationship antara pembayaran dengan jenis pengiriman. Nama relationship-nya pembayaran. Next. Baik, untuk rancangan akhir untuk relationship ada 3 ya, karena tadi ada 3 buah relationship. Yang pertama itu dibayar satu-satu, pengiriman pembayaran total, cardinality ratio-nya adalah dibikin satu-satu karena keseluruhan total biaya merupakan nilai yang sama dengan tarif. Maka satu nilai total biaya sama dengan satu nilai total biaya. Lalu participation constraint-nya total kedua-duanya, karena
masing-masing sama dan saling memiliki karena mereka itu foreign key. Yang kedua adalah tracking, cardinality ratio-nya 1:1 karena satu nilai ID status akan dimiliki oleh satu kode pengiriman karena nilainya sama juga. Lalu participation constraint-nya total karena keseluruhannya sama. Jadi antara ID status semuanya pasti kode pengiriman dan kode pengiriman pasti ID status. Yang terakhir yaitu pembayaran, participation constraint-nya maksudnya cardinality ratio-nya 1:1 karena satu nilai total biaya berasal dari nilai tarif dan participation constraint-nya total karena nilainya saling sama. Keseluruhan nilai itu sama karena foreign key. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Empat, membuat IRD. Di sini ada entity, ada priority pengiriman, nama penerima, total biaya, kode barang, nama barang, alamat penerima, berat barang, alamat pengirim, forum, lalu nama pengirim. Di sini ada kota dan ID kota, jenis pengiriman, kode pengiriman, jenis pengiriman, dan tarif, kurir, ID kurir, nama kurir, beserta status, nama status dan ID status, dan pembayaran, kode pembayaran, dan total biaya. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada relationship, memiliki one to one dari pengiriman ke jenis pengiriman, statusnya partial, memiliki rasionya one to one dari pengiriman ke status, partial, memiliki one to one dari pengiriman ke kota, partial. 4, dilakukan one to one pengiriman dari pengiriman ke kurir. Sini statusnya total. Ya, ini IRD yang sudah kami buat, kurang lebih seperti ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.